Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa namanya? Pak Susiono. Pak Susiono. Pak Sus. Wah, iya. Tadi hal yang buat saya terkejut ya. Pertama, saya suka dengan Bapak ya. Kali ketemu langsung senyum gitu. Ramah banget ya. Yang kedua, yang bikin saya juga kaget, ternyata Bapak udah lama banget. 25 tahun. Tapi ada yang menarik. Bapak tetap kelihatan Indonesia dengan logat Jawanya. Ini yang menarik ya. Jadi sebagai sesama Indonesia, saya senang banget ada orang Indonesia lama di negara Jepang yang mungkin nggak sedikit malah ke bawah ya gayanya gitu ya. Ini malah tetap di masjid, pecinta masjid, baca Quran dan tetap mempertahankan budaya ya. Dengan bahasa logat Jawanya itu keren sih menurut saya. Kalau bahasa Jepang dengan 25 tahun otomatis ya. Karena memang udah sehari-hari ya. Ada juga yang gaya-gaya sih Pak. Belum lama udah ngomongnya asing mulu pada sama Indonesia gitu ya. Tapi nggak salah juga. Itu sambil latihan. Oh iya. Ini yang Bapak tahu aja. Kira-kira di masjid ini sudah berapa lama berdirinya? Ini kira-kira 8 tahunan. Oh, belum sampai puluhan tahun ya? Belum. Ini insya Allah masjid pertama orang Indonesia. Masya Allah. Ya mungkin 10 tahun lalu itu susah kita nyari masjid. Ya memang nggak gampang ya di Jepang ya, ketat banget ya. Susah sekali. Baru akhir-akhir ini mungkin 3 tahun ini banyak masjid berdiri. Karena kalau 10 tahun merintis saja, kalau 10 tahun lalu itu susah kita. Orang banyak di sini itu bukan di sini, tapi di balai Indonesia sana. Sholat Jumat, sholat terawih, sholat apa aja, sholatnya di sana di balai. Jadi sini itu mungkin 10 tahun yang lalu sebelum masjid ini berdiri, kita itu ada perkumpulan ya, pingin nyatuin orang yang ingin jamaah gitu ya, tapi nggak punya masjid. Masya Allah. Terus dulu itu kita itu pingin kumpul itu arisan, tahu jalan arisan? Iya. Nah, arisan itu istilahnya untuk menyatukan orang yang mau gabung. Sebagai sarana untuk menyatukan ya. Dulu itu 5.000-an ya. Terus habis itu ngumpul tidak punya tempat kita. Nah, terus ada kepala sekolah itu namanya Pak Pardo dulu. Pak, bagaimana kalau musola yang itu kan dulu ada musola di sekolah itu kecil, musolanya itu cukuplah kalau orang 15 itu. Ya sempit tapi saya gitu tidak cukup lah. Kalau zaman itu tidak cukup lah. Terus itu kotor bisa dibersihkan Pak. Iya tidak apa-apa. Terus dibersihkan. Itulah awal mula dari JMS, jamaah sholat subuh sebenarnya. Jamaah yang dimulai jamaah itu pertama itu orang 4. Terus ngumpul yang orang anuan tadi itu, orang arisan itu ngumpul jadi 8. Terus dari itu ini mungkin saya salah ya, mungkin saya nggak apa-apa. Pengurus KMI. Iya nggak apa-apa. Habis itu ngumpul dari jamaah pejuang subuh pertama. Iya. Pejuang subuh terus jadi JMS, jamaah musola Srit. Jamaah musola Srit sampai sekarang, sampai saat ini namanya jamaah diganti masjid, jamaah masjid Srit JMS. Tapi ya ada pelestarian jamaah makan selalu karena di sini kalau jamaah sini tuh nggak apa-apa, jamaah yang penting makan dulu ya gitu udah. Jadi tiap Ahad pagi itu jamaahnya sebelum ada masjid-masjid banyak itu sampai 80 sampai lebih untuk Ahad pagi ini. Terus sekarang alhamdulillah banyak bisa dari jamaah sini ingin masjid di sana, ingin masjid jauh-jauh sampai ada yang ke sini itu ada yang 3 jam, ada yang 2 jam. Kalau malam minggu anak KCC, anak masjid itu banyak yang sini dari jauh-jauh gitu. Banyak sekali. Terus habis itu dari musola tadi itu dari 6 orang, 8 orang sampai orang-orang jauh-jauh itu pada sini gitu. Terus
jadi musola itu ndak muat musolanya, ndak muat kalau subuhan di hall gitu. Terus habis itu ada rencana bikin masjid, uangnya terkurang, bisa bikin masjid ndak bisa beli tanah, bisa beli tanah ndak bisa beli masjid, ceritanya itu dulu gitu. Alhamdulillah ini disetujui dari KBRI. Ini kan tanah KBRI ini. Oh iya. Tapi bangunannya dari umat. Masya Allah. Nah, terus nggih, assalamualaikum jasa. Habis itu jadilah ini ya kita itu semuanya, bukan satu golongan saja untuk bangun masjidnya. Ya, ada sih istilahnya KMII. Oh, KBRI sendiri di mana? KBRI di sana, ini juga lingkungan KBRI sekolah. Kalau dulu saya pernah bantu bukan KBRI, bantu konsulat RI, bukan konsulat. KJRI. Pernah bantu, bukan KJRI. Saya pernah bantu Pusdiklat Kemlu, yang di Jakarta. Terus sampai kita kunjungan ke Darwin ya. Yang menarik saat itu pimpinannya ya nggak banyak ya, dia suka khotbah Jumat, suka ngasih ceramah segala macam. Namanya Andre Omer Siregar. Oke, lanjut Pak. Ya ini istilahnya kolaborasi sama KMII, sama ada kemusliman, ada KMII, ada KBRI. Jadinya kalau kemarin aja nih apa itu sholat id itu sampai 5 gelombang, ada 8.500-an orang jamaah di sini. Jadi 5 gelombang, dari ada anunya yang nangani ya KMI sama KBRI itu sama ini nggak bisa kita cuman 100-200 orang nangani orang sampai 8.500 itu, Masya Allah. Jadi sini ya untuk kegiatan semuanya dari Ramadan sampai ini semua pada ngumpul di sini. Lengkap ya. Lengkap. Oh ya, itu tadi kenapa 10 tahun yang lalu begitu susah ya mau bikin masjid ya, mungkin masalah tempat, masalah biaya gitu ya. Terus akhir-akhir ini saya lihat tuh pembangunan di mana-mana ya. Terakhir itu di Yokohama ya, As-Solihin ya. Iya, As-Solihin. Itu kira-kira masalahnya apa? Perkiraannya menurut pengetahuannya Mas ya. Yang di As-Solihin. Enggak yang dimanapun. Kenapa 10 tahun lalu jadi susah gitu? Iya. Apa mungkin ada pengaruh sama pandangan orang Jepang saat itu yang belum terbuka gitu? Ada juga. Ada juga kira-kira tapi gitu ya. Memang dulu itu ada masjid Turki ya. Turki. Oh iya, yang Cami ya. Kemarin saya sempat ke sana ya. Itu ada sih ya di sana ya kan. Tapi kan orang Indonesia itu kayaknya dulu itu susah ya ngumpulin. Ada sih jamaah kecil mau gabung itu nggak ada tempat gitu loh. Masih sungkan ya. Iya itu. Walaupun sama masjid, mungkin mereka sih welcome, cuma kita yang sungkan ngumpul-ngumpul di situ ya. Ngumpulnya ada Bangladesh, ada Pakistan tuh ada masjid kecil-kecil, tapi bisa jadi masjid Indonesia Tokyo ini subhanallah. Masya Allah. Itu istilahnya gebrakan pertama masjid untuk orang Indonesia di Jepang. Di Tokyo sendiri ada berapa masjid? Di sini tuh sekarang ada masjid Indonesia Tokyo di sini ya. Masjid Nusantara. Terus Masjid Sano, tapi Sano itu Indonesia sama Pakistan, Bangladesh itu ya. Terus ada Solihin sekarang ya. Terus ada dari KMI ini istilahnya sempalan dari sini itu ada Asahi baru bangun. Asahi? Iya. Dari Asahi sana sudah jadi istilahnya, mungkin 85% sudah jadi. Terus kemarin itu beli lagi di Masjid Koganai. Di mana tuh? Koganai itu di Chofu. Chofu ya. Itu udah dibangun? Enggak, beli kayak apa tuh gitu. Oh, yang sudah ada jadiin masjid ya? Iya, sama kayak di Asahi juga iya. Di Sano juga iya. Beli bekas pabrik, bekasan istilahnya masjid yang berdiri sendiri dari tanah, dari nol maksudnya ya. Bikin masjid kayak gini di sana sini, Masjid Indonesia Tokyo sama Masjid As-Solihin kalau nggak salah ya. Ada lagi masjid di ya Allah, 3 masjid mungkin yang sudah berdiri dari tanah sampai Masya Allah. Itu. Mungkin itu nggih, mungkin saya salah. Iya. Mungkin saya salah. Terus lainnya ini ya, kemarin waktu di stasiun ya, kan ini yang ngantar saya ke sini ada satu WNI.
Terus saya di Masjid Cami, ada tuh masjid Indonesia katanya. Oh, Ya nggih. saya akhirnya tahu di sini ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus pas saya di stasiun, saya lihat ada beberapa wanita berhijab, Nggih. tapi yang menarik wajahnya kayak orang Jepang terus ngomongnya Jepang gitu. Oh, ada mungkin. Apa Di mungkin sini banyak apa? orang enggak di stasiun Oh, di banyak banyak. Insya Allah banyak orang orang Jepang Jepang yang sekarang. Iya. udah memang dia benar-benar Oh, iya. dari non muslim ke muslim. Iya. Oh Di gitu sini ya. insya Allah mungkin sebulan itu ada 2-3 tuh ada yang mualaf Masya Allah. masuk. Itu kenapa mereka tertarik ya? Eh, Padahal kan image-nya ya, saya waktu di Sawatari cerita, kata orang Jepang teman saya itu, iya. image muslim kurang baik karena pengaruh media barat ya. Iya. Tapi untuk saya nggak masalah karena saya sering kunjungan ke negara muslim. Saya lihat malah mereka yang baik banget katanya. Iya. Lebih baik dari kita katanya gitu. Apa sih sekarang itu apa ya kayaknya itu. Mungkin pengaruh banyak orang kita kali ya, mereka sering ketemu, nyaman ya. Waktu saya di Masjid Cami Tokyo itu banyak banget orang Jepang yang bukan, mereka belum Islam saya lihat, cuma mau tahu aja gimana sih kegiatan Islam Banyak gitu ya. Iya, di sini juga kayak gitu. Tapi yang banyak itu pertama istilahnya 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu ya. Banyak yang kenal Islam itu juga dari orang istilahnya yang nikah sama orang sini. Iya iya. Iya. Terus anaknya jadi walaupun istrinya nggak 100% memahami itu enggak. Tapi banyak yang istrinya orang sini jadinya istrinya ikut gitu dah. Itu pertama itu mungkin ada kayak gitu. Terus mungkin jadi contoh ya, kalau saya lihat di YouTube itu orang Indonesia menjadi contoh ketika menikah itu cenderungnya lebih apa ya, sakinah gitu ya. Insya Allah nih. Jadi menarik buat wanita Jepang yang lain, bisa jadi berpikir enak ya nikah sama orang Indonesia, kita diperlakukan wanita seperti wanita yang sebenarnya gitu ya. Iya. Laki-lakinya cenderung ngalah gitu ya, Iya. Ya lebih ada menghormati sih, pasangan gitu mungkin ya, kebanyakan ya, walaupun nggak gitu, semua gitu ya. walaupun nggak semua gitu ya. Tapi kecenderungannya ya Iya. seperti itu ya. Seperti itu. Tapi sekarang itu sedikit ada mungkin ya sedikit ada kurangan dari pemerintahan Jepang itu. Kan ada kemarin itu Oknum-oknum ya. oknum-oknum Iya yang iya. enggak, ya ada yang baik yang ada yang Iya pasti ada ya, nggak mungkin semua baik itu sih. ya gitulah mungkin. Itu tantangannya ya. Tantangan dari sini. Tapi kalau anak-anak yang magang di sini gitu ya banyak yang sini. Banyak yang Ya memang membangun karakter ya dengan membuat mereka mau ke masjid ya. iya ya itu. Dengan sendirinya yang kayak gitu tuh bisa makin hindari. Kan di sini kayak tadi nih habis sholat ada kayak kultum singkat ya. Itu kan menarik, silaturahim ya, temanya bagus ya. Ini tumben yang cuma 3, biasanya tuh 2 saat sebelumnya tuh ya. Kalau Senin kayak gini ya, tapi nggak kayak gini biasanya Sibuk ada. kali yang mau kerja ya mau apa ya. Kalau Minggu baru di sini tuh ramai sampai Saya kan memang lihat jadwal sholat di pakai aplikasi ya. iya. Tercatatnya 3.30. Iya. Ya udah tadi kan saya pikir karena saya sampainya jam 4, Iya. saya berpikir saya tertinggal. Oh, Akhirnya sholat qobliyah dulu, sholat subuh. Ini sholat subuhnya 2 kali gitu. Sayang tadi kan ini apa nggak jamaah ya. Nggak jamaah. Ya kita ya udah mudah-mudahan nggak masalah saya sholat lagi ikut jamaah gitu. Jadi Bapak di sini saya pikir kerja di Indonesia. Bukan ya. Bukan, saya ikut orang Jepang. Nah, seperti keluarga berarti. Insya Allah suka keluarga lah semua. Awalnya itu bisa gimana tuh, ini agak melebar sedikit. Karena biar tulisannya lengkap ya. Oh gitu. Di kerjaan itu, Pak. Iya, bisa yang positif aja. Dari awal kita cerita yang positif aja biar enak ya. Nggih. Ya, Biar menginspirasi buat yang lain. inspirasi bukan untuk orang lain ya, tapi untuk diri saya Iya, sendiri untuk ya. diri ya. Intinya itu di sini tuh saya tuh nyaman. Di Jepang tuh nyaman. Masya Allah. Terus nyamannya tuh saya tuh ada di masjid sini, dekat masjid sini saya. Masya Allah. Ya alhamdulillah bisa. Mungkin saya orang baru ya, orang baru Islam mungkin ya. Walaupun saya mulai kecil lahir Islam itu. Sama Pak, kita semua. Enggak. Tapi saya tuh merasa saya tuh enggak ada apa-apanya. Saya lihat kayak teman-teman yang sini masih muda umur 20, 22 itu pada rajin ke masjid itu, Masya Allah. Saya dulu umur segitu kan kita enggak ada nih nggih. Ya memang kan pahalanya besar ya. Kalau masih muda, terpaut ke masjid ya. Kalau yang kayak kita di atas 50 tahun tuh Udah. memang harus gitu ya. Harus. Itu yang ini ya, ada yang menarik ya. Kalau saya jalan
walaupun saya ini hari yang kedua di Tokyo, Iya. kodanya itu luar biasa ya. Mereka nggak mengkoda, tapi tampilannya itu kan, Iya. yang cantik kumpul semua, yang wah yang menor-menor sini ya, dunia banget ya. Kalau Dunia. kita banyak uang itu bisa-bisa nggak terkontrol itu. Itu Bapak dengan 25 tahun masih tetap ke masjid itu, ininya apa sih rahasianya gitu? Maksudnya rahasia. Rahasia kenapa kok masih tetap ke masjidnya, Iya. Itu ada terpautnya gitu ya, tadi nggak saya ngerubah gaya gitu ya. tadi saya udah bilang sama Bapak, saya orang baru ya nggih. Baru itu internet baru 10 tahun yang lalu sebelum masjid ini berdiri itu aja. Dan dulu Ketertarikannya saya itu bukan orang baik-baik kan. Saya ya, semuanya pasti ada masa Iya, lalu ya. saya dari Bali, kayak Bali di sini. Datang ke sini pertama juga saya kerja di karaoke, kerja di Iya iya. tapi alhamdulillah dapat Itu hidayah mahal ya. dapat mungkin. Terus saya Itu bedanya gimana sih Pak? Sebelum dan sesudah, ketika kita udah hijrah, udah ngerasa suka sama masjid, itu rasanya gimana? Bedanya gitu. rasanya tuh beda sekali nggih. Kalau saya tuh sangat beda sekali. Dulu itu karena mungkin saya enggak mau gimana nggih. Kok tenangan hidup udah tua gini daripada waktu muda gitu lah. Pencetusnya apa tuh biasanya? Kan pasti ada ya tiba-tiba kok kita mau ke masjid. Kan kalau Allah belum kasih hidayah, jangan ke masjid ya. Bangun aja susah gitu. Dulu saya tuh nggih orang apa ya, orang karaokean gitu nggih. Ya peminum juga gitu lah. Orang jelek saya memang nggih enggak. Yang ini mungkin saya nggak masukin nanti ya. Jangan masukin ya gitu ya. Dari saya itu dulu itu ke sini itu di Bali itu saya ya guide orang Jepang gitu. Oh memang masih Jepang udah bisa dari dulu. Insya Allah sudah sedikit bisa gitu ya kan di Bali itu. Belajarnya otodidak atau? Otodidak di Bali itu. Nah, terus nyewain papan saya. Dari nyewain papan terus kenal istri saya ini. Istri orang Jepang. Masya Allah. Kenal terus saya diajak ke sini dan habis ke sini pulang sini 3 bulan, pulang nikah di Jawa, terus pulang ke sini lagi, terus kerja di sini lah. Terus habis itu saya kerja pertama cuman lihat-lihat aja, ya kerja di Gemba, kerja di karaoke. Habis itu di apartemen itu kalau setahun sekali itu ada bersih-bersih gitu ya. Bersih biasanya itu sama teman saya namanya Hirane, orang Jepang itu. Sekarang bos saya. Enggak tahu kalau itu anaknya bosnya itu enggak tahu saya. Jadi minum apa itu semua sama dia. Itu saya minum itu diajak ke perusahaannya. Saya mulai dulu memang dia ingin ngajak saya, ayo arba itu, ayo kerja sampingan sama saya gitu. Enggak boleh sama mertua sama istri karena dia itu tiap minggu tuh mabuk terus. Di sini memang biasa ya. Iya kayak gitu. Terus habis itu saya ikut ke sana kok semuanya tuh hayu gojima kok pada istilahnya gimana ya? Tunduk kepala kalau dia datang gitu. Terus saya ke sana, "Loh, kamu kok kenal bos ini?" "Loh, itu teman saya." Bilang gitu. Dia nggak pernah cerita kalau dia bos ya? Enggak pernah cerita dia. Enggak. Loh, itu bosnya sini. Kok kenal dia sama apartemen sama saya. Terus itu dah mulai sampai sekarang saya kerja di situ sama dia. Si bos itu memang baik banget. Baik banget. Usianya? Kalau Kaijonya atasannya bosnya namanya Kaijo. Itu umur 85 sekarang. 85. Terus anaknya teman saya itu umur 57 sekarang. Jadi hampir seusia lah ya. Hampir seusia sama saya. Itu awal dekatnya gimana itu sama orang Jepang? Sama si Jepangnya yang tadinya nggak tahu itu anak bos gitu. Itu satu apartemen sama saya. Kan nggak semua orang Jepang juga langsung mau deket ya? Iya, enggak semua langsung deket gitu juga. Memang di sini ada apa ya? Injiwari apa bahasa Indonesia? Sampai lupa tuh kelamaan di sini. Enggak juga. Apa ya? Usil juga ya kan. Gitu. Tapi ya ada sih yang enggak juga sama orang Indonesia ada. Ya itu di mana-mana sama ya. Sama-sama saja. Yang jelas Mas di sini itu nyaman. Kalau saya lihat nyalinya juga memang sudah ada ya. Iya. Berani lah gitu. Petarung gitu ya. Kalau enggak itu banyak di sini anak Kenjuse, anak apa itu baru kerja 3 bulan, banyak yang melarikan diri, banyak yang
melarikan diri istilahnya kan, nggak kuat sama kerjaannya, nggak. nggak kuat Sama sama majikannya gitu. majikannya gitu. Tapi itu orang-orang yang kayak gitu saya ajak sini, kamu ke sana aja. Solusinya memang masjid ya. Iya, Di sini banyak, tenang ya, enak ya. banyak orang-orang yang di sini itu istilahnya kayak saya dulu, orang yang pelarian, sakit hati apa, terlalu banyak pikiran, kangen sama keluarga itu. Jadi sini tuh masjid sini terkenal masjid makan selalu. Saya bisanya menyediakan makan saja bilang gitu loh. Jadi enggak apa-apa. Kalau tinggalnya berarti masih dekat ke sini. Saya naik sepeda ke sini. Masya Allah. Naik sepeda. Ya kali insya Allah kalau ada waktu di sini. Bisa nyempatkan ya. Ada waktu 5 waktu ya. Nggih. Kalau memang bisa 5 waktu di masjid mah keren banget ya. Kalau laki-laki ya. Tapi kan memang ada yang utama di situ ya, di kerjaannya. Nggih. Minimal nggak tinggal kerjaannya ininya. Terus kalau istri benar-benar dari Jepang ya? Iya. Sudah menikah berapa lama? Mana? Ya 24 tahun. Masya Allah, ya Allah. Ya. Itu yang tadi saya cerita ya. Ketika kita menikah dan bisa bertahan sampai di atas 10 tahun, itu kan jadi dakwah ya. Nggih. Insya Allah. Buat wanita Jepang yang lain. Oh, sama Indonesia ini enak ya. Yang pastinya namanya pernikahannya. Iya. Pastinya ada beda pendapat itu biasa. Banyak. Tapi kalau bisa bertahan di atas 20 tahun itu yang jadi catatan ya. Di saat orang lain ada masalah dikit selesai ya. Apalagi sama orang yang beda negara kan. Iya. Itu tantangannya apa nih? Sama beda negara, bicara secara umum aja ya, nggak ke istri ya. Secara umum kita nikah sama beda negara itu, terutama beda agama gitu. Iya. Pertama itu memang saya Islam, walaupun saya jelek, walaupun saya nggak kayak orang yang lain-lain istilahnya. Waktu dulu di Bali itu kan, ya ada masjid, kan saya sholat ya enggak, sholat. Tapi memang kelebihannya Islam ini dilihat akhirnya ya. Iya. Walaupun awalnya kuat banget, akhirnya masalah kan, masalah itu ya. Iya, jadinya itu ya nanti kalau kamu nikah sama saya masuk Islam katanya. Kalau nggak masuk Islam saya nggak bisa katanya itu. Masya Saya Allah. nggak Tetap punya pegangan kayak gitu ya. Pegangannya cuma itu saja gitu. Ya Allah. Ya. Habis itu ya terus Dia udah bisa bahasa Indonesia waktu itu. waktu itu bisa. Sekarang agak lupa. Dianya ini. Iya. Udah kelamaan nggak dipakai ya. Iya. Jadi komunikasi sama istri bahasa. Terus kendalanya ada selama nikah untuk masalah agama misalnya. Memang itu ya, masalah agama itu nikah sama orang Jepang itu enggak 100%. Enggak 100% bisa menjalankan ya kayak kita yang kita aja yang Islam dari lahir betul, susah ya. bagaimana ya ada gini, bagaimana bisa 100% itu Mereka itu kendalanya. masih melihatnya yang belum bisa diterima ya. Betul. Sholat sunnah, puasa segala macam. Puasa juga. Di sini kan kalau bulan puasa nggak kelihatan ya. Ramadan tuh ya nggak jelas, nggak kelihatan. Kalau di Indonesia kan jelas ya suasananya ya. Saya di sana dulu itu waktu nikah itu memang pertama nikah itu walaupun saya gini tapi harus masuk Islam dulu. Ini kan, nah, oke, masuk Islam tapi saya itu masih tenang minum baca jadinya mungkin 15 tahun yang lalu, kurang 15 tahun yang lalu, 10 tahun lebih yang lalu itu sebelum ada masjid ini ya ikut-ikutan. Cuma kadang ya sini ya ikut juga gitu kan. Jadi saya langsung bleng 100% ngikut kayak gini. Itu saya tuh kaget gitu. Langsung stop itu kegiatan kayak gitu yang Langsung stop saya. Masya Allah. Terus itu Kalau merokok masih nggak aja? kalau merokok kadang merokok gitu. Oh, soalnya saya selama beberapa hari Jepang ini hampir nggak ngeliat orang ngerokok ya. Mungkin karena di public area kali ya. Udah tempatnya sendiri. Oh, kalau di Indonesia kan nggak ngeri ya, nggak jelas. Di mana-mana orang ngerokok gitu. Ini melebar nggak apa-apa ya, karena biar tulisannya lebih. Tapi nanti jangan ya. Nggak lebih banyak tulisnya daripada videonya. Karena kan kita pilih ya. Oh, gini dipilih-pilih aja. Karena memang kita nggak boleh menyampaikan ke publik tentang masa lalu orang. Iya. Itu kan membuka aib orang ya. Ya. Mas juga terpaksa ceritain karena memang biar runtut ya. Tapi mungkin bisa jadi saya bentuknya nanti tulisan aja. Kalaupun ada videonya yang saya pilih aja. Jangan video ya. Gitu. Yang kita pilih nanti. Banyak orang istilahnya kalau di Jakarta itu dulu dari JMS ini orang KBRI dulu kan yang di sini dari
yang lulusan sini tuh ke Jakarta, Indonesia pasti tahu JMS kalau dari orang sini gitu. Dari Jepang sini. Ya ini jamaah Masjid Indonesia Tokyo sini. Masya Allah, ini bersejarah banget ya. Bersejarah sekali ini masalahnya. Masjid Cami memang sangat besar, tapi kalau lihat sejarah untuk Indonesia ya masjid ini gitu ya. Iya, Masjid Cami sini udah lama dia. udah lama. Udah Paling lama. lama. Megah Masjid sekali ya. Iya. Sana tuh paling lama, paling megah sekali. Masjidnya pemerintahan juga, pemerintah Turki. Turki. Ini pertama Masjid Indonesia Tokyo ini masjid pembangunan untuk orang Indonesia pertama. Iya. Yang sini nih. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya semoga aja yang banyak sih orang. Harapannya gimana nih? Harapannya ya. Ini kan tadi tiap malam minggu ada ini segala macam. Semalam saya sempat mau nginap karena saya kendala di finansial ya. Karena memang walaupun hari ini mau meeting sama Kedubes, mungkin keenakan, tapi memang aturannya belum bisa nginap walaupun cuma semalam. Hari ini saya cari-cari dapatlah penginapan murah di sini karena kan awam ya. Iya. Ternyata ada yang murah, gitu kan. Nah, dapatnya. Alhamdulillah. Semua itu banyak yang nginep di sini kalau. Ya ternyata cuma malam minggu untuk i'tikaf ya. Iya. Ya saya harus menghormati aturan di negara setempat gitu kan. Sabtu Minggu enggak apa-apa nginep di sini. Ya ketika nggak boleh ya udah kita harus tahu diri gitu ya. Iya. Ini saya coba cari-cari gitu, alhamdulillah dapet. Dan itu nggak masalah, bukan masalah gitu. Iya. Ya sini tuh sekarang itu zamannya enggak kayak dulu ya. Dulu sampai minggu itu sampai full enggak mau gitu ya. Sekarang banyak masjid itu alhamdulillah. Jadi mereka cari yang terdekat ya. Cair gitu ya. Alhamdulillah. Cari yang terdekat itu. Kalau ini Neo Japan tahu ya? Neo Japan, orang Lombok. Iya. Terkenal banget YouTuber. Iya. Pernah kesini juga? Saya belum lihat ya. Belum lihat sih tapi pernah kenal namanya Neo Jepang itu ya. Orang Lombok, terkenal sekali nikah sama orang Jepang juga. Iya. Ya mungkin itu aja ya. Enggak. Sepertinya udah lebih dari cukup dan saya coba, sayangnya tadi ya imamnya juga sibuk, kita harus hormati. Sebenarnya ini imam kedua. Imam pertama yang tahu semuanya masalahnya. Beliau masih baru ya.